Akhirnya hidup adalah mati, dan mati adalah hidup. What's up dude-dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Seperti yang kita tahu bersama, bahwasannya drama Korea selalu menyajikan cerita-cerita yang menarik. Entah itu cerita fiksi maupun cerita yang diambil berdasarkan kisah nyata. Dalam Kamis Telusur kali ini, kita akan membahas drama-drama apa saja yang diambil berdasarkan kasus nyata yang paling menggemparkan di Korea Selatan. Drama yang pertama ada drama Life on Mars. Drama seri ini pertama kali muncul pada tahun 2018 di OCN. Drama ini sendiri terinspirasi dari seri drama televisi Inggris yang berjudul sama. Dalam drama ini diperankan oleh Joo Kyung Ho, Go Ah Sung, Park Sung Woong, dan Noh Jun Hyung. Untuk sinopsis drama ini sendiri, Han Tae-jo yang diperankan oleh Joo Kyung Ho yang memimpin investigasi mengenai kejahatan. Ia mengalami peningkatan pesat di dalam karirnya, sampai ia tidak percaya akan orang lain. Ia hanya mempercayai data-data yang ada. Sampai pada suatu waktu ketika ia sedang menjalani kasus pembunuhan, ia mengalami kecelakaan. Dan saat sadar, tiba-tiba ia terbangun pada tahun 1998. Nah, pada kehidupannya di tahun 1998, dia menjadi seorang detektif yang ditugaskan untuk memecahkan kasus-kasus pembunuhan berantai di sebuah kota kecil. Untuk kembali ke masa sekarang, Han Tae-jo diperintahkan untuk memecahkan kasus-kasus tersebut. Dalam drama 16 episode tersebut, banyak sekali kasus-kasus yang akan ditangani. Namun, ada satu kasus yang akan menjadi fokus utama cerita Life on Mars, yaitu mengenai pembunuhan berantai cat kuku merah. Usut punya usut, ternyata memang kasus cat kuku merah didasarkan dari kasus nyata yang terjadi di kota Poncheon, Korea Selatan pada tahun 2003 yang lalu. Kasus tersebut terjadi pada 5 November 2003. Ketika itu ada seorang siswi bernama Om Hyuna yang menjadi korban pembunuhan cat kuku merah. Ketika itu, Hyuna sedang bermain di rumah temannya pada pukul 4 sore. Lalu, pada pukul 6 sore, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi, sampai pada jam 9 malam, ia tidak kunjung pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi oleh orang tuanya. Padahal, pada pukul 6:20, ia menghubungi sendiri orang tuanya bahwasannya dia akan sampai di rumah paling telat 5-10 menit lagi. Karena khawatir, orang tua Hyuna pun langsung melaporkan kehilangan Hyuna kepada pihak polisi. Dan pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian terhadap Hyuna. Hingga pada tanggal 28 November 2003, polisi menemukan barang-barang yang diduga milik Hyuna. Ya, barang-barang tersebut berupa tas, kaos kaki, dan sarung tangan, dan lain-lain. Barang-barang tersebut ditemukan 7,4 km dari rumah Hyuna. Dan pada tanggal 22 Desember 2003, polisi kembali menemukan barang-barang Hyuna seperti sepatu dan ponsel yang ditaruh di atas tempat sampah. Hingga pada tanggal 8 Februari 2004, tubuh Hyuna pun berhasil ditemukan di pembuangan air. Tubuh bagian atasnya terlihat sudah rusak, namun tubuh bagian bawahnya masih dalam keadaan yang baik. Awalnya diduga Hyuna adalah kasus pemerkosaan disertai pembunuhan. Akan tetapi setelah polisi menyelidiki kasus tersebut, ternyata tidak ada sama sekali tindak kekerasan seksual ataupun tindak pemerkosaan kepada Hyuna. Namun yang menjadi perhatian publik adalah ketika si pelaku ternyata menandai korbannya dengan cat kuku berwarna merah.
yang dipastikan bahwa cat kuku tersebut tidaklah mungkin dibuat oleh Hyuna sendiri. Hal itu dikatakan oleh orang tua Hyuna sendiri, dikarenakan sebelum hilang, Hyuna tidak pernah mengecat kukunya, dikarenakan peraturan sekolahnya yang ketat. Berbagai macam penyelidikan telah dilakukan, namun pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan Hyuna sampai Hyuna dimakamkan. Akan tetapi, pada 2019 yang lalu, ada seorang korban yang selamat dari kasus yang serupa yang dialami oleh Hyuna memberi kesaksian atas kasus tersebut. Gadis tersebut ternyata pernah sempat diculik oleh si pelaku beberapa hari setelah kejadian Hyuna diculik. Akan tetapi, pada saat itu gadis tersebut enggan memberikan kesaksiannya karena takut akan si pelaku. Ia takut pelaku bisa saja membunuhnya karena memberikan informasi tersebut. Hingga baru pada 2019 yang lalulah, setelah 16 tahun kejadian tersebut, gadis ini baru mau memberikan kesaksiannya, di mana pada kesaksiannya tersebut muncul beberapa data baru mengenai pelaku si pembunuh, yaitu dengan gambar sketsa wajah pelaku dan juga plat nomor mobil yang digunakan si pelaku saat menculik Hyuna dan juga saat menculik gadis tersebut. Seketika itu pula sketsa wajah disebarkan kepada masyarakat Korea, dan ada satu warga Korea Selatan yang menghubungi polisi dan mengaku dia mengenal seseorang yang terlihat seperti gambar di sketsa tersebut. Pihak kepolisian pun langsung memeriksa orang tersebut karena mengaku mengenal seseorang yang terlihat seperti gambar sketsa wajah pelaku. Akan tetapi, sialnya ternyata pelaku yang diduga tersebut telah meninggal dunia pada 2010 yang lalu, sehingga kasus ini pun sulit untuk dipecahkan. Drama yang kedua ada drama Signal. Drama ini bergenre kriminal fantasi, di mana dalam drama ini menceritakan tentang kisah detektif dari dua masa yang berbeda yang saling bekerja sama melalui walkie-talkie untuk memecahkan kasus-kasus pembunuhan di Korea Selatan. Drama ini sendiri memiliki 16 episode dan tayang pada 2016 yang lalu di channel TVN. Drama ini dibintangi oleh Lee Ji-hoon, Kim Hae-seo, dan Cho Jin-woo. Banyak sekali kasus-kasus yang terdapat dalam drama ini, dan ternyata beberapa kasus tersebut merupakan kasus nyata yang ada di Korea Selatan. Kasus pertama yang ditampilkan dalam drama Signal adalah kasus penculikan disertai pembunuhan yang menewaskan seorang anak yang bernama Park Chorong Mitnari. Kasus tersebut terjadi pada tahun 1997 yang membuat geger masyarakat Korea pada saat itu. Bukan saja dikarenakan mengenai metode dan motifnya saja yang kejam, namun juga dikarenakan kondisi si pelaku pada saat itu tengah hamil 8 bulan. Park Chorong Mitnari merupakan seorang anak berumur 8 tahun. Ia dikenal sebagai anak yang ceria dan hidup normal dengan kedua orang tuanya. Hingga pada hari kejadian, yaitu pada tanggal 30 Agustus 1997, orang tua Park Chorong diterpa kepanikan yang luar biasa. Orang tuanya tersebut menerima sebuah telepon dari pelaku penculik Park Chorong. Ia menyatakan bahwa ia menculik Park Chorong dan meminta tebusan senilai 20 juta won. Hingga pada telepon yang kedua, petugas polisi yang menangani kasus tersebut mendapati bahwa pelaku penculikan tersebut melakukan kontak telepon di kafe internet di sekitaran Myeongdong. Namun, penyelidikan kepolisian sampai berakhir di sini dan tidak ada arah yang lebih maju lagi ke depannya. Hingga pada suatu hari, dikarenakan kasus tersebut telah menyebar ke seantero Korea Selatan, ada seorang pria tua yang datang ke kepolisian. Dia menyatakan bahwa yang melakukan penculikan tersebut adalah anaknya. Anaknya tersebut bernama John Hyun-ju yang berusia 28 tahun.
Hyunju sendiri sebenarnya berasal dari keluarga yang berada. Dia juga wanita yang berpendidikan tinggi dan sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Karena hal itulah yang mengejutkan warga-warga di Korea Selatan atas motif apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hyunju. Hyunju akhirnya ditangkap pada 12 September 1997. Namun, di depan para penegak hukum, ia berkelip dan membuat beberapa alasan untuk mengurangi tuduhan atas perilakunya tersebut. Beberapa alasannya seperti masalah pernikahan karena suaminya yang keras, utang-utang yang menumpuk, dan kesal karena suaminya terlalu lama menganggur sehingga tidak diberi nafkah. Ia melakukan penculikan tersebut untuk menutupi masalah keuangannya. Namun, penculikannya sepertinya tidak berjalan dengan mulus dikarenakan orang tua Pak Corong tidak mau memberikan uang sebesar 20 juta won dan lebih memilih untuk meminta bantuan aparat kepolisian. Hal itulah yang membuat Hyunju panik dan segera membunuh Corong. Ia membunuh Corong dengan pil tidur dan membuang jasadnya dengan memasukkannya ke dalam tas lalu meninggalkannya di luar sebuah kantor. John Hyunju akhirnya dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan penculikan disertai pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Kisah Park Corong tersebut diinterpretasikan dalam drama Signal di episode pertama. Kasus yang kedua yang diinterpretasikan dalam drama Signal adalah kasus pembunuhan berantai paling terkenal di Korea Selatan, yaitu kasus Hwasong. Kasus Hwasong merupakan kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1986 sampai 1991. Di area perkampungan kecil yaitu Hwasong. Pembunuhan pertama terjadi pada 15 September 1986. Seorang perempuan paruh baya ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh terikat oleh pakaiannya sendiri. Hingga kasus yang sama terus berulang dengan pola yang sama pula. Lalu, pada 3 April 1991, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Mayat-mayat korban ditemukan di berbagai lokasi seperti ladang, sawah, dan saluran air. Ratusan polisi, barang bukti, hingga keterangan-keterangan saksi dikerahkan untuk menangkap si pelaku pembunuhan tersebut. Hingga puluhan orang pun masuk dalam daftar orang yang dicurigai sebagai pelaku. Yang menjadi anehnya adalah ketika pembunuhan terakhirnya yaitu pada 1991, pelaku serasa menghilang begitu saja. Tidak ada kejadian lainnya yang serupa yang terjadi setelah 91. Hal tersebutlah yang semakin membuat kepolisian kebingungan untuk menangkap si pelaku. Menurut para profiler, ada dua kemungkinan si pelaku menghilang begitu saja. Yang pertama, mungkin si pelaku sudah meninggal dunia, dan yang kedua adalah mungkin si pelaku sudah berada di dalam penjara atas kasus yang lain. Setelah melewati batas kadaluarsa, kasus ini tetap tidak ditemukan siapa pelakunya dan menjadikan cold case yang paling banyak dibicarakan. Akan tetapi, walaupun kasus tersebut sudah dianggap kadaluarsa, polisi masih menyimpan DNA si pelaku yang ditemukan pada salah satu korbannya. Saat ini, kala pengadaan DNA berhasil dilakukan, kasus tersebut akhirnya menemui titik terang. Akhir September 2019 yang lalu, polisi wilayah Provinsi Gyeonggi-Nambu mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi DNA tersebut dan merujuk pada tersangka yang kini sedang mengalami hukuman penjara atas kasus lain. Tersangka tersebut bernama Lee Chung-jae. Ia memiliki profil wajah yang mirip dengan sketsa yang sudah digambarkan. Saking terkenalnya kasus Hwasong, banyak sekali drama-drama dan film-film Korea yang terinspirasi juga dari kasus ini. Seperti drama Tunnel, Gapdong, dan juga film seperti Memories of Murder tahun 2003, Confession of Murder tahun 2012, dan
Criminal Minds tahun 2017. Banyak juga kalangan yang menyamakan kasus Hwang Soo tersebut dengan kasus yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu kasus Zodiac Killer. Masyarakat Korea sering menamai Hwang Soo dengan kasus Korean Zodiac Killer. Sebenarnya masih banyak sekali kasus yang diambil dari kasus nyata di dalam drama Signal. Namun karena durasi kita yang sudah terlalu panjang, maka mungkin akan dibahas di lain video. Drama selanjutnya atau yang terakhir adalah drama The Hymn of the Dead. Drama ini menceritakan kisah cinta tragis antara seorang pengarang drama jenius dengan seorang penyanyi soprano. Drama ini mengambil latar ketika Korea Selatan masih di bawah jajahan Jepang. Drama ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Korea Selatan seperti Lee Jong Soo dan Shin Hae Sun. Drama ini sendiri hanya memiliki 6 episode dan ditayangkan di SBS pada November tahun 2018 yang lalu. Ternyata drama ini juga diambil dari kisah nyata, yaitu kasus cinta terlarang antara Kim Woo Jin yang merupakan seorang penulis drama jenius Korea Selatan pada masa itu dengan Yoon Sim Dok yang merupakan seorang penyanyi soprano pertama Korea Selatan. Kisah ini berawal dari kelompok pelajar Korea Selatan yang sedang belajar di Jepang untuk berlatih pementasan drama serta menyemangati para orang-orang Joseon yang sedang terpuruk akibat jajahan Jepang. Dari sinilah Kim Woo Jin dan Yoon Sim Dok berkenalan. Hingga pada akhirnya tumbuhlah cinta di antara mereka. Ketika cinta sudah mekar di antara keduanya, ada satu hambatan yang membuat kedua pasangan ini bersedih, yaitu kenyataan bahwasannya Kim Woo Jin sebenarnya sudah memiliki istri di Korea Selatan akibat perjodohan yang dipaksakan oleh ayah Kim Woo Jin sendiri. Di tengah keterpurukan yang semakin pelik tersebut, Sim Dok dan Woo Jin merencanakan aksi bunuh diri untuk mengakhiri penderitaan mereka berdua. Mereka memilih jalan tersebut atau aksi bunuh diri tersebut karena merasa bahwa dalam hidup tidak ada tempat yang benar-benar bisa membuat kita tenang dan bisa beristirahat dengan baik. Pikirnya hidup adalah mati dan mati adalah hidup. Dari pemikiran itulah mereka memutuskan untuk bunuh diri secara bersama-sama dan mengakhiri penderitaan yang mereka berdua rasakan. Mereka melakukan aksi bunuh diri tersebut saat berada di atas kapal yang membawa mereka dari Shimonoseki, Jepang menuju Busan, Korea Selatan. Begitulah Kamis Telusur kali ini. Bila ada data yang menarik lainnya, silahkan diskusikan di kolom komentar.